I've always liked to play with fire. Kenalkan, nama saya Bintang Sirait, NPM C1C0191117. Di sini saya akan membahas materi bab 6, yaitu laporan konsolidasi. Transaksi yang melibatkan entitas tetap berdasarkan transaksi hulu dan hilir dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang disusutkan dan yang tidak disusutkan. Kesempatan kali ini merupakan aset yang tidak disusutkan. Entitas yang melibatkan transaksi induk dan anak tidak boleh dimasukkan dalam laporan konsolidasi, yang boleh muncul hanya dengan pihak non-afiliasi. Berdasarkan PSAK nomor 16, aset tetap berguna untuk mendukung operasional suatu perusahaan. Yang pertama, dampak terhadap pencatatan entitas induk. Jurnal eliminasi, yakni penghentian aset tetap, terbagi atas 3, yaitu karena dijual, yang kedua ditukar dengan pihak lain, yang ketiga dihentikan penggunaannya. Pencatatan atas aset yang dihapus terbagi 2, yaitu perusahaan anak sebagai perolehan aset tetap dan perusahaan induk sebagai disposal aset tetap. Menentukan penjualan aset tetap, maka selisih harga jual dengan nilai buku di tanggal penjualan aset tetap akan terbagi 2, yaitu satu keuntungan atau ketika harga jual lebih tinggi, yang kedua kerugian ketika nilai buku lebih tinggi. Keuntungan dan kerugian dikatakan telah direalisasikan terbagi atas 2. Yang pertama untuk aset tetap disusutkan, yang kedua untuk aset tetap tidak disusutkan. Untuk aset tetap disusutkan misalnya peralatan mesin, bangunan, dan lainnya. Sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut dikatakan telah direalisasikan. Sedangkan untuk aset tetap tidak disusutkan seperti tanah atau ketika perusahaan anak menjual aset ke perusahaan induk dikatakan telah direalisasikan. Pencatatan atas penangguhan keuntungan penjualan tanah, yaitu pencatatan oleh perusahaan induk atau belum terrealisasi, maka jurnalnya debit sebagai bagian laba, kreditnya sebagai bagian dari investasi. Pencatatan atas penangguhan keuntungan penjualan tanah atau pencatatan oleh perusahaan induk sudah terrealisasi, maka jurnalnya adalah debitnya investasi pada entitas anak, kreditnya laba pada entitas anak. Keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasikan dicatat induk secara penuh. Jurnal eliminasi merupakan dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen yang dianggap tidak perlu dimunculkan dalam laporan konsolidasi. Dividen atau mengurangi investasi dan saldo laba. Pencatatan, penyesuaian, dan jurnal eliminasi dipersiapkan untuk penyusunan laporan konsolidasi agar nilai yang tercatat sesuai dengan harga perolehan. Keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasikan dicatat induk sebesar porsi dari persentase kepemilikan tersebut. Pada transaksi hilir, kalau persentase kepemilikan tidak 100%, maka pelaporan disesuaikan dengan berat persentase kepemilikan. Itu aja dari bab 6. Terima kasih.